Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah. Tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan seisinya pasti akan ada akhirnya. Akan tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan itu terjadi, karena hari akhir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai umat yang beragama, manusia pasti pernah mengetahui atau setidaknya mendengar apa tanda-tanda hari kiamat. Kehancuran ekonomi dunia menyebabkan manusia panik, kalap hingga akhirnya berujung brutal. Selain itu, ditambah adanya kemarau yang sangat ekstrim di dunia yang menyebabkan kelaparan merata di mana-mana. Saat itu Rasulullah SAW berkata, "Demi isi perut, manusia rela membunuh tetangganya sendiri demi segenggam makanan." Hanya sebatas berebut sepotong roti di tangan tetangga, sampai nyawa harus jadi taruhannya. Di saat itulah detik-detik Dajjal dan Imam Mahdi akan muncul. Di saat bumi mulai kering dan seluruh manusia telah merasa putus asa, ketika nyawa manusia seakan tidak berarti dan darah telah bertebaran di mana-mana. Manusia hanya demi bertahan hidup dan hanya demi sepotong roti, mereka rela saling membunuh dan murtad dari agamanya. Semoga kita semua terhindar dari hal seperti itu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu saat-saat kemunculan Dajjal disebutkan, yakni ketika negara Israel sudah mulai hilang dari peta bumi. Kemudian kalahnya negara adidaya semacam Amerika, serta rontoknya wadah negara persatuan dunia, yaitu PBB. Maka yang mampu memberi perlindungan saat itu untuk umat beriman yaitu berada di bawah panji-panji pimpinan Imam Al-Mahdi. Dan semoga kita semua tetap dalam bingkai keimanan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad SAW tak pernah secara gamblang menjelaskan kapan datangnya hari kiamat, namun beliau memberikan sejumlah peristiwa yang menandai bahwa kiamat sudah dekat. Salah satu tanda kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Umat muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Berbicara tentang Dajjal, Dajjal memiliki ciri-ciri seperti ini. Secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, dan matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun, Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Suatu hari, Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabat secara panjang mengenai Dajjal. Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir.
Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, ucap Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun, jika Dajjal datang setelah Nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri, dan Allah akan menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Nabi kemudian menjelaskan perihal wilayah kemunculan Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Dajjal akan mulai muncul dan berkata, "Aku adalah Nabi." Padahal tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mengulanginya sampai akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Padahal kalian tidak melihat Tuhan kalian sebelum mati, jelas Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti ini penjelasannya para sahabat. Dajjal akan mengaku sebagai Nabi pada awal kemunculannya. Setelah itu Dajjal semakin melunjak. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak buta matanya, dan kita sebagai umat manusia tidak akan bertemu dengan Tuhan di saat kita masih hidup. Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad sebagai seseorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tapi Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukannya lebih dari satu kali. Juga tidak bisa menguasai manusia lainnya yang memiliki iman yang tinggi. Maka bagi para sahabat, apabila mendengar bahwa kabar datangnya Dajjal, jangan pernah memiliki pemikiran untuk bertemunya, karena sihir Dajjal sangat kuat, bisa membuat orang yang awalnya beriman akan murtad. Dan lebih baik kita bergabung pada pasukan Imam Mahdi agar selamat dunia dan akhirat. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.